Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul La La Land. Film ini dirilis pada tahun 2011. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada menganggur, lebih baik nonton review film. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang merupakan seorang kepala rumah tangga yang bernama T sedang membereskan dan merapikan rumah barunya. Mereka baru pindah ke rumah tersebut yang berada di provinsi La La Land. Kemudian ia melihat album foto keluarga kecilnya. Setelahnya, T menjemput istri dan kedua anaknya di bandara untuk menuju rumah. Tetapi anak pertamanya yang bernama Nan terlihat diam saja selama perjalanan, seperti tidak senang pindah ke sana. Mereka pindah dari Bangkok ke Ladalen karena suatu alasan pekerjaan T yang pindah ke perusahaan baru. Dan di sana ia mencicil sebuah rumah 2 lantai dengan DP 0%. Akhirnya mereka pun sampai di rumah, kemudian mereka masuk ke dalam. Terlihat anak kedua mereka yang bernama Nat sangat senang di rumah barunya tersebut. Berbeda dengan adiknya, suatu alasan Nat tidak senang pindah ke sana adalah ia harus meninggalkan nenek, teman, dan sekolahnya sewaktu ia di มาถึงกรุงเทพ Bangkok. มีอะไร มียาย Setelahnya mereka makan bersama, tiba-tiba saja suara telepon berdering, yang ternyata adalah dari nenek Nan dan Nat yang berada di Bangkok. Nan sangat terlihat ketidaksukaan dengan ayahnya, lalu ia pun meninggalkan meja makan. Malam harinya, Ti bersama istrinya yang bernama Pan mau menikmati sebotol anggur di dalam kamar yang telah mereka hias. Sialnya malah terjadi kebakaran kecil. Keesokan harinya saat sedang berbenah rumah, Pan mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya komplain kepadanya yang membiarkan Nan pergi ke sekolah dengan menggunakan angkot. Lalu Pan membantahnya Nan sudah berusia 14 tahun, tidak apalah kalau naik angkot. Ibunya membelikan mobil untuk antar jemput cucunya ke sekolah, bukanlah untuk akomodasi Ti bekerja. Sementara Ti memulai hari pertamanya bekerja di perusahaan yang baru. Atasnya memperkenalkan dirinya kepada karyawan yang lainnya. Ia pindah dari perusahaan Thai Air di Bangkok ke perusahaan suplemen di Ladalen. Kembali kepada Pan, ia menemukan seekor kucing hitam masuk ke rumah melalui jendela. Kucing itu tampak menyeramkan, lalu ia mengusirnya, yang ternyata kucing itu adalah milik tetangga mereka. Sore harinya, Ti pulang ke rumah dengan membawa TV yang katanya mencicil dengan bunga 0%. Sialnya, Ti menginjak kotoran kucing lalu ia melempar kucing itu dengan sepatunya. Lalu mengenai mobil tetangganya yang bernama Somkiat. Somkiat pun keluar rumah lalu menyuruh istrinya yang bernama Nit untuk membersihkan kotoran kucing tersebut. ขอโทษนะคะ เดี๋ยวนิดเอาไม้กวาดมากวาดให้ค่ะ Keesokan paginya, Ti lari pagi sambil melewati sebuah rumah yang satu komplek dengannya, lalu menawarkan pekerjaan kepada ART yang ada di sana untuk bekerja di rumahnya. Sepulangnya Pan menjemput Nat dari sekolah, mereka melihat banyak polisi dan warga berkerumun di sebuah rumah yang katanya dimiliki oleh orang asing. Rumah tersebut dikunjungi hanya setahun sekali oleh pemiliknya. Ternyata terjadi suatu pembunuhan di sana dan polisi menemukan mayat seorang wanita di dalam kulkas yang wajahnya telah hancur. Kejadian tersebut pun masuk ke dalam sebuah berita di TV. Ditemukan seorang wanita terbunuh di dalam kulkas di sebuah perumahan provinsi Ladalen. Wanita itu berasal dari Burma. Malam harinya, Pan memberitahu Ti bahwa telah terjadi pembunuhan di komplek. Korbannya yaitu seorang ART dari Burma yang Ti mau rekrut untuk dipekerjakan di rumahnya. Kemudian mereka pun pergi tidur. หมู่บ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะเพียงแต่เราไม่รู้เอง Keesokan malamnya, Ti sedang berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari luar rumah yang ternyata salah seorang tetangganya berteriak lalu dibawa oleh ambulan. Di pagi hari, Ti lari ke pagi kembali. Anehnya suasana kompleks sangat sepi dan sunyi. Tidak seorang pun yang keluar rumah. Ia pun melewati depan rumah yang terjadi pembunuhan dan mencoba mematikan keran yang menyala. Padahal tidak ada orang lagi di rumah tersebut. Kemudian Pan menghadiri doa bersama dengan warga komplek yang dipimpin oleh para biksu. Namun seorang biksu melihat ke pojok ruangan seperti melihat sesuatu. Tiba-tiba saja biksu itu kejang-kejang dan Pan melihat sepasang kaki di belakang lalu kaki itu menghilang. Sementara Ti mengantarkan Nan ke sekolah melewati rumah yang terjadi pembunuhan lalu pergi ke kantornya.
Malam harinya seorang security melihat taksi yang membunyikan klakson di depan posnya, yang kata supirnya melihat wanita berdiri di tengah jalan, lalu security itu berpatroli dengan menggunakan sepedanya dan terlihat sesosok hantu di sana. Selepas bekerja, Ti pulang ke rumah lalu makan malam ditemani oleh Pan. Ia menanyakan tentang anak-anak yang ternyata Nan belum pulang sampai saat itu. Ia meminta izin kepada Pan untuk mengerjakan tugas di rumah seorang temannya. Setelahnya Ti masuk ke dalam kamar Nan, tiba-tiba saja ia mendengar suara di ruangan bawah. Lalu mengeceknya yang ternyata pintu rumahnya tidak tertutup dan tertiup angin. Lalu Ti mengerjakan pekerjaannya dan menghidupkan AC. Tetapi AC itu ada yang mematikan sendiri dan ia pun melihat sesosok bertopeng hantu yang ternyata adalah pencuri. Sialnya, pencuri itu pun kabur, ia melapor ke polisi. ครับหมู่บ้านละดาแลนด์ครับ Tidak lama kemudian Nan pun pulang dari rumah teman sekolahnya di pukul 1 dini hari sehingga Ti pun naik pitam. Keesokan harinya Pan sedang menyiram bunga dan merapikan taman. Tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari rumah Som Kiat. Ia pun mendekati di balik tembok dan menguping. Lalu Som Kiat pun keluar rumah, sialnya Pan ketahuan olehnya. Sementara Ti mendatangi toko senjata, ia berniat untuk membeli sepucuk senpi. Keesokan harinya, Nit bermain ke rumah Pan. Terlihat luka lebam di pipinya lalu menceritakan mengenai ibu mertuanya yang kesehatannya semakin memburuk sehingga Som Kiat membawanya ke Bangkok. มีอะไรเหรอป่าน Malam harinya, Nan bersama ketiga temannya melintasi rumah yang terjadi pembunuhan. Salah seorang temannya memberhentikan sepeda motornya di depan rumah itu. Kemudian ketiga temannya masuk ke dalam rumah tersebut sementara Nan menunggu di luar. Situasi komplek yang sangat sepi, lalu Nan melihat gorden di lantai 2 rumah terbuka. Kemudian ia menelepon seorang temannya di dalam tetapi tidak terhubung, lalu ia akhirnya masuk ke dalam rumah juga. Dengan berhati-hati ia masuk ke dalam ruang tamu sambil menelpon temannya. Ternyata teman-temannya mengerjai Nan. Tiba-tiba saja ia melihat sesosok hantu yang terbang di plafon rumah di belakang teman-temannya. Pintu pun tertutup dan temannya berteriak. Lalu ia pun ngibrit pulang ke rumah. Sementara Ti bersama Pan sudah menunggunya di rumah, tetapi Nan langsung menuju kamar dan menguncinya. Keesokan paginya, Ti menanyakan aktivitas Nan semalam. Nan bilang ia pergi ke rumah yang terjadi pembunuhan, lalu ia melihat hantu di sana lalu pulang. Setelahnya, Ti pergi ke kantor dan atasannya memberitahu bahwa bulan ini perusahaan akan menunda gaji para pegawainya. Lalu atasannya itu pun mencoba menenangkan Ti bahwa sudah biasa perusahaan itu menunda gaji pegawainya. Sementara Pan sedang berberes rumah, ia menjatuhkan sebuah gelas lalu mendapatkan telepon dari ibunya lagi yang langsung ngegas karena laporan dari Nan kepada neneknya yang tidak ditanggapi oleh Ti. Kemudian pembicaraannya makin melebar, ibunya menyesal mempunyai menantu seorang Ti. Lalu pembicaraan pun berakhir. มันจะเกินไหมเนี่ยเด็กม.3 ใช้มือถือเล่นเป็นพัน Malam harinya Ti pulang ke rumah selepas bekerja sedikit jengkel karena Nan belum pulang juga sampai larut malam. Nan tidak sedikit pun mendengarkan perkataan darinya. Kemudian Ti menjemput Nan di rumah salah seorang temannya, lalu mereka pun pulang. Di dalam mobil mereka bertengkar kembali. Nan merasa ayahnya tidak khawatir ketika ia bilang melihat hantu. Kemudian Ti tancap gas dalam-dalam dan berhenti di depan rumah yang Nan bilang berhantu, lalu menyeret Nan masuk ke dalamnya. Tangan Nan terluka terkena pecahan kaca, lalu ia segera berlari pulang. Sementara Ti masih berada di dalam rumah itu, sialnya pintu keluarnya terkunci. Dan tiba-tiba saja terlihat bayangan seseorang di balik jendela. Dengan sedikit memberanikan diri, ia mengintip dari balik gorden yang ternyata adalah sosok ART yang mati dibunuh. Lalu Ti ngibrit pulang ke rumah. Keesokan harinya, Nan pergi meninggalkan rumah dan akan tinggal di salah satu rumah temannya. Pan membiarkan Nan pergi, jika tidak ibunya akan membawanya ke Bangkok. Setelahnya, Pan kedatangan tamu yang ternyata adalah mantan bosnya dulu. Ia diminta kembali bekerja menjadi sekretarisnya.
Sementara Ti mendapati kantornya telah ditutup dan disegel, lalu ia menelpon atasannya yang ternyata sudah pergi meninggalkan kantor tersebut. Sekembalinya ke rumah, ia melihat sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Lalu mobil itu pun pergi dan Ti segera masuk ke dalam rumah. Ia beralasan sakit kepala lalu pulang agak cepat dan mendapati sprei kasurnya berantakan. นัดนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะ Setelahnya, Ti mencari lowongan pekerjaan yang tercantum di surat kabar. Ia mencoba menelpon semua kontak yang tertera di iklan lowongan pekerjaan tersebut, tetapi tidak ada satupun yang meresponnya dengan baik. Kemudian ia melihat iklan lowongan di dalam minimarket tempat ia membaca koran tersebut, yaitu sebagai petugas kebersihan dan ia pun diterima di sana. Sialnya hari pertama bekerja, Ti mendapatkan masalah ia melihat dua orang pencuri mengambil minuman di dalam. Lalu bosnya mau memecat dirinya tetapi ia tidak mau dan masih tetap bekerja. Lalu Ti pulang ke rumah dan menemukan CCTV portable di halaman. Ia pun segera mengeceknya dan terlihat penampakan hantu di dalamnya. Ti memanggil Pan lalu menanyakan keberadaan Nat yang ternyata sedang bermain dengan golf, yaitu anak Som Kiat. Ti langsung menuju rumah yang terjadi pembunuhan sebelumnya. Tidak lama kemudian, Pan meneleponnya, memberitahunya bahwa Nat sudah berada di dalam rumah. Nah, siapakah di dalam kulkas yang ia temukan itu? Lalu Ti segera ngibrit ke rumah menanyakan Nat mengapa bermain ke rumah hantu itu. Ia hanya diajak golf untuk mencari kucingnya. Sontak saja Ti naik pitam dan pergi ke rumah Som Kiat memberitahu Som Kiat agar ia mengajari anaknya. เมียมันก่อนให้เลิกเสียกับเรื่องของเจ้าบ้าก่อนเถอะ Lalu Ti menagih uang 10.000 baht kepadanya. Som Kiat pun melemparkan uangnya dan menyuruh Ti pergi dari halaman rumahnya. Setelahnya, Ti melihat kucing hitam milik golf. Ia langsung mengejar dan menggencet lehernya di pintu hingga tewas. Keesokan harinya Ti melihat dan mengambil buku tabungan milik Nan dan Nat lalu melihat golf sedang mengunci Nat di dalam lemari. Ti pun marah dan memulangkan golf ke rumahnya. Setelahnya Pan membuang sampah dan mencoba melihat suasana di rumah Som Kiat yang sangat sepi. Namun terlihat Nit di jendela rumah lantai 2. Kemudian Ti pergi bekerja di sebuah minimarket. Ia kepergok oleh Nan yang sedang berbelanja di sana. Sore harinya, Ti pun pulang ke rumah mendapati Nan sedang mengambil pakaian. Lalu Pan melemparkan buku tabungan milik Nan dan Nat. Ternyata selama kehilangan pekerjaannya, Ti tidak pernah bercerita dengan Pan. Keesokan harinya Ti melakukan tes wawancara di sebuah perusahaan. Tiba-tiba saja teleponnya berdering. Ia pun meminta izin untuk mengangkatnya yang ternyata telepon dari Pan. Lalu Ti segera pulang ke rumah dan melihat warga berkerumun di rumah Som Kiat. Seorang warga bilang Som Kiat membunuh semua keluarganya bahkan menembak muka anaknya sendiri. Som Kiat dan keluarganya telah tewas beberapa hari yang lalu. Kemudian Pan meminta kepada Ti untuk pindah kembali ke Bangkok. Ia tidak mau menempati rumah itu lagi. เก็บของ Tetapi Ti tidak setuju dengannya karena kalau mereka pindah akan kehilangan rumah beserta uang DP dan tidak akan lagi punya apa-apa. Pan memohon kepada Ti untuk segera berkemas dan kembali ke Bangkok. Lebih baik sewa rumah dan pindah ke sana. Ia akan bekerja kembali, tetapi Ti malah marah karena cemburu dengan mantan bos Pan yang dulu. เพราะว่าถ้าทีคิดว่าป่านเป็นคนแบบนั้นจริง Malam hari pun tiba. Ti sedang kedinginan karena tidur sendirian lalu terbangun dan melihat jendela. Terlihat Som Kiat sedang berada di jalan. Sementara Pan mendengar suara anak-anak. Untungnya Nat masih berada di kamarnya lalu ia tidur di sampingnya. Dan keesokan paginya Pan tersandung mainan milik Nat sehingga jempol kakinya berdarah dan melihat semua mainan Nat berantakan. Nat mengatakan itu adalah ulah dari golf bukan dirinya. Dan saat itu mereka sedang bermain petak umpet. Pan sangat marah kepada Nat. Ia mengira Nat sedang berbohong kepadanya lalu Pan memukul Nat. ๆ พอได้ละ เลิกโกหกแม่สักทีทำไมเป็นเด็กอย่างนี้ทำไมเป็นเด็กอย่างนี้ทำไมเป็นเด็ก Sementara Ti pergi bekerja, ia harus membuka portal sendiri karena sudah tidak ada lagi security yang berjaga di posnya. Malam harinya, Pan menelepon ibunya. Ibunya meminta mereka semua pindah ke Bangkok jika sudah tidak betah lagi di sana. Ia lebih senang melihat wajah Ti 1 atau 2 minggu sekali dibanding mendengar cucunya ketakutan karena hantu. Keesokan paginya Nan pulang ke rumah membawa pakaian sedangkan Ti sedang sibuk memasang ayunan. Kemudian Nan mengangkat jemuran yang sudah kering. Sialnya sehelai kain terbang ke samping rumah tetangga. Lalu ia akan mengambilnya dan melihat pemilik rumah keluar. Nan pun melihat sepasang kaki dari balik jemuran dan terlihat hantu yang menyeramkan.
Setelahnya Nan pun dibawa ke ruangan emergensi rumah sakit. Ia berteriak terus sedangkan Pan menyuruh Ti pergi dari hadapannya dan menyesali pernikahan dirinya dengan Ti. แนนมันซวยที่ต้องมีพ่อแบบเนี้ย Kemudian Ti membawa Nat pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar. Nat meminta Ti untuk tidur bersamanya. Nat bilang ia lebih menyukai rumah lama mereka sewaktu di Bangkok. Tengah malamnya, Ti tidak mendapati Nat di tempat tidurnya. Kemudian ia mencari-cari di ruangan lainnya. Ti melihat sendal Nat berada di halaman rumah Somkiat. Dengan membawa sepucuk pistol, Ti memberanikan diri masuk ke dalam rumah itu. Ia menemukan gambar dan potongan kue ulang tahun di atas meja. Sementara Pan pulang ke rumah lalu mencari Ti bersama Nat tetapi tidak menemukannya di sana. Tiba-tiba saja berdiri Golf dengan wajah yang berlubang di hadapannya. Ia pun mengibrit ketakutan naik ke lantai 2. Kemudian Ti masuk ke dalam ruangan lainnya, banyak patung di dalamnya dan melihat hantu Nit. Sementara Pan mencoba masuk ke dalam rumah Somkiat dan melihat kursi roda yang sering dipakai oleh mertua Nit dan tiba-tiba saja mau menyeruduknya. Lalu Ti mendengar suara anak tertawa namun pintu terkunci. Ia mencoba membukanya dan terlihat Somkiat sedang duduk di atas kasur dengan memegang pistol di tangannya sambil menangis. Lalu Ti pun menembaknya. Hantu Somkiat mengelilingi Ti, lalu Ti bersiaga menembaknya lagi. Tiba-tiba saja ia menembak sebuah lemari. Di saat bersamaan datang Pan di sana, lalu membuka lemari itu yang ternyata adalah Nat di dalamnya. Sedangkan Ti bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Setelahnya Pan membawa kedua anaknya pergi dari sana menuju Bangkok. Sambil bercerita waktu dulu saat Pan mau mendekati kelulusan tingkat tinggi, ia telah merencanakan masa depan dengan banyak ide. แม่รู้ว่าแม่มีแนน Tetapi begitu ia mengetahui dirinya hamil, segalanya berubah. Ia berpikir masih muda bagaimana mengurus dan merawat anaknya. Setelahnya Pan memberitahu Ti bahwa akan melakukan aborsi. Hari berikutnya Ti muncul di rumahnya dan bilang mengatakan akan menikahi Pan sambil terus memohon kepada nenek Nan. Ti terus mengatakan ini keluargaku, saya akan menjaganya, ini keluargaku, saya akan merawatnya. Ti sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.